Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat yang menggebu-gebu ya di pagi hari yang cerah ini. Oke, tepuk semangat. Semangat yang luar biasa. Terima kasih apresiasinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk memberikan keberkahan atau kebaikan dalam proses pembelajaran kita kali ini. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim lana min qablil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, setelah kita berdoa, bagaimana perasaannya ketika berdoa? Alhamdulillah, lebih tenang ya. Nah, doa itu membawa ketenangan untuk yang membacanya. Ya, doa itu menjadi kekuatan senjata terbaik umat muslim, karena dengan doa ini kita mampu melakukan meminta kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari keburukan-keburukan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kebaikan, dijauhkan keburukan. Nah, berdoa itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi penting untuk berdoa dan untuk mengawali pembelajaran kita pada kali ini. Nah, untuk kali ini materi yang akan kita bahas atau yang Bapak ingin bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai keistimewaan yang terdapat dalam surah Al-Qadar. Nah, siapa yang tahu surah Al-Qadar di sini terdiri dari berapa ayat? Oke kamu, mana? Oke kamu. 5 ayat. Oke 5 ayat. 5 ayat mengenai surat Al-Qadar yang ada terdapat dalam surat Al-Qadar. Nah, sebelum masuk ke ayat, kita ingin membahas mengenai keistimewaan di sini dulu. Nah, keistimewaan. Apa sih yang adik-adik tahu tentang keistimewaan? Dari kamu. Keistimewaan adalah kata-kata yang sempurna. Oke, kata-kata yang sempurna. Oke, apa menurut kamu kata-kata keistimewaan itu? Kata-kata yang lebih. Kata-kata yang lebih. Jadi keistimewaan itu orang yang lebih mungkin ya. Kalau kamu? Keistimewaan adalah kata-kata yang hebat. Yang hebat. Oke, untuk kamu? Keistimewaan adalah kata-kata yang bermakna. Bermakna, istimewa itu bermakna ya. Kalau kamu? Keistimewaan adalah kata-kata yang unggul. Kata-kata yang unggul. Kalau kamu? Keistimewaan adalah kata-kata yang terbaik. Kata-kata yang terbaik. Ya, istimewa itu terbaik itu. Kalau kamu? Keistimewaan adalah kata-kata yang sempurna. Kalau kamu keistimewaan? Keistimewaan adalah kata-kata yang spesial. Kata-kata yang spesial. Jadi keistimewaan itu banyak sekali ya. Dari yang bisa kita petik dari kata istimewa. Makanya martabak itu ada yang istimewa ya. Orang juga ada yang istimewa dan martabak bulan pun ada yang istimewa. Nah, kalau Bapak mengatakan keistimewaan, dia itu adalah khusus atau khas yang dimiliki yang terdapat dalam surah Al-Qadar. Keistimewaan itu bisa berupa sesuatu yang lebih dari dia, apa yang katakan kalian tadi, sesuatu yang penting bagi dia, sesuatu yang bisa dikatakan begitu yang terbaik, bisa dikatakan yang terbaik yang ada di dalam surah itu. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai dalam keistimewaan yang ada yang terdapat dalam surah Al-Qadar. Nah, sebelum kita akan mengetahui keistimewaan tadi,
kata-kata dari adik-adik semua sudah baik, sudah benar. Kita akan melihat terlebih dahulu bacaan dari surat Al-Qadar. Nah, baik, kali ini kita akan melihat video bacaan mengenai surah Al-Qadar. Oke, silakan disimak. Surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Oke, dari video itu kita telah mendengarkan bacaan dari surah Al-Qadar. Jadi yang bisa ditangkap dari surah ini di sini ini kira-kira di sini kurang lebih ada 3 keistimewaan. Ayat pertama yang berisi tentang diturunkannya Al-Quran. Pada malam itu inna, sesungguhnya anzalna itu diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sudah dijelaskan kan? Yang pertama itu diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran menjadi salah satu keistimewaan yang terdapat dalam surah Al-Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu tadi sudah dijelaskan atau sudah kita dengarkan. Apa sih itu malam Lailatul Qadar tadi? Malam yang mulia. Malam yang mulia. Apa itu malam kemuliaan? Malam yang lebih utama. Malam yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu berapa? 1000 bulan. DP bukan 2, tapi 3. 1000 bulan. Sedangkan 1 tahun saja cuma 12 bulan. Bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Nah, yang ketiga
tanazzalul malak, dan di situ malaikat-malaikat turun, dan malaikat-malaikat waktu itu turun ke muka bumi, turun dengan atas biizni Rabbi, dengan izin atas izin Tuhannya, mingkul ya, dan untuk menyelesaikan urusan-urusan. Nah, dalam tiga keistimewaan ini adik-adik, yang ingin Bapak tekankan bahwasanya keistimewaan yang turun ini yang Allah berikan, yang terdapat dalam surat Al-Qadar ini, menjadi suatu kegembiraan untuk umat Islam, baik itu pedoman kita yaitu apa? Menjadi pokok pertama umat Islam mengambil hukum itu kepada Al-Quran. Kemudian apabila belum bisa dirinci oleh Al-Quran, maka turun, yaitu bukan turun, kita mengambil hukum dari sunnah. Jadi ada dua pokok utama sumber hukum Islam. Yang pertama apa? Al-Quran dan sunnah. Makanya di sini sangat istimewa ini yang ada terdapat dalam surat Al-Qadar ini. Nah, kemudian di situ tadi ada Lailatul Qadar, 1000 bulan. Bayangkan berbulan-bulan saja, 1 bulan saja itu kayaknya sudah lama sekali. Apalagi pada bulan Ramadan ini kan terdapat bahwasanya pahala-pahala sunnah itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala wajib. Allah gandakan macam sholat sunnah. Sunnah itu sebenarnya dia cuma sekian pahalanya, tapi Allah gandakan pahalanya seperti sholat wajib, seperti di bulan-bulan dahulu. Berarti sampai sini paham? Bisa dipahami? Nah, kemudian pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran, kemudian malaikat-malaikat turun atas izin Allah. Nah, kemudian di sini kali ini kita akan menonton bagaimana apa asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Mungkin belum tepatnya turunnya surat Al-Qadar. Dan kita akan mendengarkan kisah sedikit dalam bentuk cerita. Siap adik-adik? Ya. Oke, mari kita lihat ya untuk kali ini. Kisah ini menceritakan tentang asal mula Lailatul Qadar atau ada yang menyebutnya malam Qadar. Di sana Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan.
malam qadar. 5 bacaan dari kisahnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kedatangan Lailatul Qadar agar umat Islam bersungguh-sungguh menjalaninya dengan mengilatkan ibadah. Yang kedua, jangan sia-siakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi tidak gunakan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kesempatan istimewa untuk mendapat kemuliaan malam Qadar. Lalu malam Isra. Nah, itu adalah tadi cerita mengenai asbab nuzul Lailatul Qadar atau turunnya surah Al-Qadar. Nah, dari video yang bisa kita pelajari bahwasanya surah ini turun bahwasanya ketika Rasulullah bersama para sahabat. Yang dimana Rasulullah itu menceritakan kebaikan-kebaikan seorang pemuda yang dimana paginya itu, pagi siangnya itu beliau berjihad di jalan Allah, berperang, melakukan hal kebaikan, kemudian malam digunakan untuk beribadah. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak cemburu dengan si ahli ibadah ini, si pemuda yang ahli ibadah, dengan hari-harinya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari kisah tadi, asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar. Tidak sesemangat tadi ya, tidak sesemangat tadi waktu pertama belajar. Oke? Nah, ice breakingnya ini tetap sama, satu kata untuk istimewa. Jadi Bapak, contohnya begini, satu kata istimewa itu apa? Nah, satu kali. Contohnya seperti itu. Nah, ada yang kalian ucapkan tadi, poin-poin pentingnya itu. Nah, itu yang diucapkan. Oke, siap? Ya. Oke, satu sama-sama bilang ya, kecuali nanti Bapak tunjuk satu orang, kemudian yang bilang nah. Oke? Siap? 1, 2, 3. Satu kata istimewa itu apa? Khusus. Satu kata istimewa itu apa? Lebih. Satu kata istimewa. Satu kata istimewa. Satu kata istimewa itu apa? Sempurna. Satu kata Istimewa itu apa? Bermakna. Satu kata istimewa itu apa? Unggul. Satu kata istimewa. Satu kata istimewa. Satu kata istimewa itu apa? Hebat. Satu kata istimewa itu apa? Khusus. Satu kata istimewa itu apa? Spesial. Satu kata istimewa. Satu kata istimewa. Satu kata istimewa itu apa? Terbaik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena kita sudah ice breaking, kita sudah bersemangat. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Sudah kita akan selesaikan pelajaran kali ini. Nah, untuk kali ini untuk reward. Nah, di sini agar bisa memilih. Jadi ada berbagai. Jadi yang bisa menyimpulkan sedikit. Dia cuma sedikit apa kepentingan, apa keistimewaan atau apa pentingnya yang terdapat dalam ini. Adik-adik bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang wow, berbagai hadiah ya. Ada juga gula-gula. Oke. Jadi di sini Bapak ingin menunjuk satu orang yang bisa atau 2 orang lah. Kemudian ini akan dibagikan kepada teman-teman. Nanti akan diberikan. Oke, satu orang siapa yang bisa menjelaskan sedikit mengenai poin-poin yang bisa kita pelajari waktu pada saat kita belajar tadi. Jadi ini cuma kayak observasi. Oke, bisa di depan bisa dijelaskan apa yang bisa kita boleh ke depan supaya teman-teman bisa. Oke. Poin-poin penting yang bisa saya simpulkan adalah yaitu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang dijelaskan pada surah Al-Qadar.
Di malam Lailatul Qadar, malaikat turun di malam itu. Jadi, di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling istimewa. Oke, dan kita upload dulu cerita. Oke, mau pilih yang mana? Ini ya, yang dia. Puasa? Oh tidak, silakan nanti. Nah, oke, cara apa dulu? Silahkan menurut kamu apa itu yang bisa kita pelajari dari pembelajaran tadi? Menurut saya, kesimpulan saya, kita dapat mengetahui dari semua yang terdapat dalam surat Al-Qadar. Wah, yang yang kita dapat ketahui ya, ada 3. Oke, bisa lah. Di close dulu di belakang kita. Oke, masih ada dia aja. Untuk kamu, apa yang bisa kamu berikan? Oke, menurut kamu setelah kita belajar mengenai materi-materi ini, kan teman-teman lain sudah memberikan tanggapan atau poin-poin yang bisa mereka pelajari. Untuk kamu, apa sih yang bisa kita pelajari dari materi kali ini? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama dari semua. Nah, oke, mau pilih yang mana? Ini atau ini? Oke, untuk yang lain, gift applause nantinya akan dibagikan secara cuma-cuma. Oke, terima kasih gift applause untuk kita semua. Jadi sudah observasi terakhir tadi ya, sudah teman-teman jelaskan itu sebagai penutup kita kali ini. Mungkin hanya itu dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan apresiasinya. Bapak berterima kasih. Mungkin marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.